Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memilih kita bukan untuk duduk diam, duduk manis di rumah, bukan hanya sekedar duduk manis di jemaat, tetapi Tuhan memilih kita supaya kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan berita-berita besar. Kita mau belajar tentang kuasa Tuhan, kasih Tuhan lewat firman-Nya. Dia berkorban bagi kita. Dia menebus kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya yakin bahwa hari ini kita dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai acara ibadah online pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru, di mana kami boleh bersekutu di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, jika kami akan mulai ibadah online pada hari ini, biarlah Tuhan Roh-Mu terus bekerja atas hidup kami. Berkati Tuhan seluruh tim yang akan melayani, baik itu WL, pemain musik, dan juga hamba-Mu Tuhan terlebih yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu turun atas setiap kami, sehingga firman-Mu berasal daripada Tuhan dan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya acara ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, kita bertemu lagi di dalam ibadah online GBS Haleluya dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kasih-Nya. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rasakan kasih-Nya. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Mari lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Kita mau puji dan sembah Dia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Oh, jadikan aku indah. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau buat kami mulia dan indah di hadapan-Mu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Kau buatku indah, Kau jadikanku mulia. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur Bapa, Kau berikan kesempatan kami malam hari ini untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, untuk menikmati segala berkat-Mu lewat firman-Mu. Dan kami saat ini mau lebih lagi menikmati kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam segenap hati kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau lagi bersorak bagi Dia. Kita masuk gerbangnya dan kita bersyukur karena kebaikannya, karena pengorbanannya atas kita. Haleluya. Oh, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari kita masuk ke gerbangnya Tuhan, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setia. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku
hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Beri sorak-sorai sebab Dia girangkan kita semuanya. Dan saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kuasa Tuhan, kasih Tuhan lewat firman-Nya. Dia berkorban bagi kita. Dia menebus kita. Rancangannya bagi kita, rancangan kebaikan, rancangan keselamatan untuk hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Halo Bapak Ibu, pecinta ibadah online. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Kita patuhi 5M. Yang pertama, kita pakai masker. Jangan lupa kemana saja kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita jauhi jarak. Kita harus jaga jarak dengan teman yang lain. Yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Sedang yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat jemaat yang masih cinta dengan ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa karena kita telah menyanyi, telah memuji Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami, agar kami dapat beribadah bersama di dalam ibadah online sore hari ini. Roh Kudus-Mu Kau curahkan, agar Roh Kudus-Mu mengajar kami, mendidik kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa yang tak terbatas. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita dari minggu yang lalu. Kita telah belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35 tentang Eneas yang sakit lumpuh 8 tahun lamanya. Dijamah oleh Petrus dan disembuhkan. Nah, Tuhan dapat melakukan mujizat yang besar kepada siapapun. Dan Tuhan
dapat memakai siapapun untuk menjadi alatnya Tuhan untuk mengerjakan mujizat yang besar. Nah, tujuan mujizat yang besar itu apa toh? Bukan hanya sekedar suatu peristiwa spektakuler yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Misalnya kesembuhan, misalnya pengampunan, misalnya pertolongan-pertolongan yang lain, bahkan mati dapat dibangkitkan, bukan hanya sekedar itu. Tujuan utama dari mujizat itu ialah agar nama Yesus dikenal oleh banyak orang, agar nama Yesus dipercaya oleh banyak orang, bahwa Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus si pembuat mujizat yang luar biasa untuk dunia. Nah, kita akan baca Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia terbangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Dalam perikop ini diceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Dia orang baik, dia suka memberi, dia suka bersedekah. Tetapi dalam perikop ini Tabita mati, selesai perbuatan baiknya. Nah, nampaknya orang-orang Yope ini sudah ada yang menjadi pengikut Kristus, termasuk Tabita ini murid Kristus. Sehingga begitu Tabita mati, ada beberapa orang menyuruh 2 orang pergi ke Lida untuk menemui Petrus. Petrus, sang hamba Tuhan, dengan cepat-cepat dia pergi ke Yope untuk melayani orang Yope yang saat itu menangisi Dorcas yang mati. Lalu pelajaran apa yang diberikan pada kita? Yang pertama, pelajaran kepedulian. Begitu Dorcas mati, ada orang-orang yang nangisi, tidak cukup nangisi. Tetapi ada 2 orang yang disuruh untuk pergi ke Lida
mencari Petrus. Ada kepedulian dalam hidupnya. Yang kedua, ketaatan Petrus sebagai pelayan Tuhan. Begitu mendengar ada orang mati, langsung dia berangkat pergi ke Yope. Nah, pelajaran ini menjadi pelajaran utama, pelajaran kekristenan ialah kasih. Nah, kasih itu bukan hanya sekedar omong. Kasih itu bukan hanya sekedar berpikir, tetapi kasih itu mempraktekkan. Nah, praktek kasih itu peduli. Ada kepedulian. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kalau ada salah satu teman kita, ada yang sakit, apakah kepedulian itu masih berjalan? Apakah kepedulian itu masih bisa dilakukan? Nah, jadi ini contoh yang luar biasa bahwa kita harus peduli. Kepedulian ini harus dibangkitkan. Kalau ada orang sakit, mari kita peduli. Kita datang bersama-sama, kita mendoakan. Kalau ada orang yang mengalami kekurangan, mari kepedulian ini kita ikuti. Dengan peduli terhadap mereka, lalu memberikan bantuan, baik bantuan secara moral, baik bantuan secara material. Kenapa? Karena kita Kristen. Karena kita anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya di Yope terjadi kepedulian dengan Dorcas yang mati, tetapi justru ini menggugah di zaman pandemi ini, apakah kepedulian ini masih ada? Di masa pandemi ini, apakah kita masih memikirkan orang lain? Kalau belum, yuk kita mulai adakan lagi. Kepedulian kita angkat lagi. Sehingga kita tidak hanya melihat diri kita sendiri. Tidak hanya kasihan pada diri kita sendiri. Tetapi mari kasih kita tampilkan keluar. Kasihan pada orang lain yang hari-hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, diketuk oleh Petrus yang begitu mendengar berita Dorcas mati, dia tanpa berpikir, dia tanpa memperhitungkan berapa jauhnya Lida ke Yope, berapa waktu itu, apakah sore atau malam, apakah waktu itu waktu yang menyenangkan kalau kita pergi. Tidak. Melayani Tuhan harus dengan sepenuh hati. Nah, jadi melayani Tuhan itu harus dengan kesungguhan. Petrus meninggalkan Lida. Petrus tidak memperhitungkan untung rugi. Tetapi Petrus hanya mendengar suara Tuhan, berangkat. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kekristenan peduli dan kekristenan melayani ini harus kita bangun. Nah, kepedulian juga merupakan sarana kesaksian kepada dunia. Bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, engkau kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan berita-berita yang luar biasa, berita-berita yang spektakuler, yang Allah kerjakan. Karena engkau telah diambil dari tempat yang gelap, dibawa ke tempat yang terang. Berita ajaib adalah berita yang luar biasa. Tuhan memilih kita bukan untuk duduk diam, duduk manis
di rumah, bukan hanya sekedar duduk manis di jemaat, tetapi Tuhan memilih kita supaya kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan berita-berita besar. Hari ini Dorcas dibangkitkan. Melalui kebangkitan Dorcas ini, di masa pandemi ini banyak kematian bukan hanya mati lalu dikubur, tetapi banyak orang yang mati ekonomi, banyak orang yang mati ketakutan, banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Bagaikan orang mati, keadaan mencekam. Kekristenan dipanggil oleh Tuhan untuk mulai mengadakan berita-berita yang besar. Supaya berita yang besar ini menunjukkan kepada dunia, ini loh saya punya Kristus yang punya kemampuan untuk menghidupkan kematian ekonomi, untuk menghidupkan kematian-kematian yang lain. Agar nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Jangan segan-segan mendekati mereka. Jangan segan-segan melayani mereka. Karena Tuhan memakai kita untuk membangkitkan mereka dari kematian ekonominya. Masa pandemi adalah masa yang diizinkan Tuhan untuk hidup, untuk ada di dunia. Mengapa? Masa pandemi ini adalah masa yang diizinkan Tuhan agar setiap umat Tuhan yang percaya pada Tuhan bisa bersyukur. Bersyukur karena kita sehat. Bersyukur karena kita diberkati. Bersyukur karena kita dapat memuliakan namanya. Bahkan mari kita bersyukur karena Tuhan buka ladang-ladang penginjilan. Ladang-ladang berita sukacita dimunculkan oleh Tuhan di masa pandemi ini. Asal kita dapat seperti Petrus. Siap Tuhan. Kapanpun saya siap Tuhan. Dimanapun saya siap Tuhan. Karena Tuhan akan berbuat mujizat yang besar untuk dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati segala berkat-berkat-Mu. Kirimkan kepedulian ini Tuhan. Bakar kepedulian dalam hati kami. Sehingga kami peduli terhadap teman-teman kami yang ketakutan, yang kekurangan, yang kena masalah pandemi. Tuhan berkati mereka. Bangkitkan semangat mereka agar mereka menjadi anak-anak-Mu yang Kau pakai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita harus ingat protokol kesehatan. Ada 1B5M. Yang pertama adalah berdoa, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Ya, jadi 1B5M jangan lupa. Lalu di masa ini tolong bantu doa agar ibadah online terus berjalan. Walaupun ibadah online ini berat Bapak Ibu, kita harus dari satu tempat ke tempat lain. Kita harus membawa alat-alat kemana-mana. Dari doa Bapak Ibu, ibadah online terus. Doakan cuaca supaya cuaca tidak mengganggu. Doakan kru supaya kru sehat. Doakan alat-alat supaya alat-alat tidak rusak. Dan yang lebih penting, setelah Bapak Ibu menerima ibadah online, mari kita tekan yang biru. Keluar gambar, tolong di like. Setelah like, tolong di komen dan di share ke 5 orang. Agar berita online ini, khotbah online ini, ibadah online ini dapat dimiliki oleh orang-orang lain.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Berikan mereka hikmat yang daripada Allah di dalam mengelola negara kami. Bukan bersandar pada kekuatan dan kepandaian, tetapi bersandar kepada Allah. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami rasa keadilan, sehingga pemimpin kami adil terhadap semua rakyatnya, walaupun memegang beragama apapun juga. Tidak ada mayoritas dan minoritas di benak daripada pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada pemimpin kami satu kesehatan yang prima, sehingga beliau-beliau ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan juga berikan kepada pemimpin-pemimpin kami takut akan Allah, sehingga segala keputusan didasarkan kepada Allah semata-mata. Sehingga Allah yang dipermuliakan. Mereka bukan bertindak sendiri-sendiri, tetapi mereka bertindak berdasarkan pimpinan daripada Allah. Bukan kemauan sendiri, tetapi kehendak Allah yang akan mereka kerjakan. Tuhan, hamba berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, berikan kepada mereka satu kesadaran bahwa melakukan satu kejahatan itu adalah dosa. Dan mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka takut melakukan dosa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi sertai pemimpin kami, berikan hikmat kepada pemimpin kami, mengayomi rakyatnya, sehingga bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kemurahan-Mu, berangsur-angsur membaik. Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Bapak Budi, Lili, Ibu Marto, dan juga Pak Bogo berangsur-angsur membaik. Sembuhkan 100% Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk Ibu Bambang, Ibu Ratmi yang lututnya sakit. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Bapak Sarjono yang sakit stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain, untuk Ibu Wagini yang lemes, untuk Bapak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, kakinya sakit, dan Yeski Kurniawan yang diprediksi ada tumor di leher. Dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu dan kami bertindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Mbah Darto. Jamah Tuhan, agar imannya tumbuh dan mereka menikmati kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami ke aktivitas kami masing-masing. Namun berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.